Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 11, yaitu sistem penetapan harga dalam bisnis retail. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miko Kurniawan. Dan perkenalkan saya Michael dan saya kembalikan kepada Miko. Bab 11, sistem penetapan harga dalam bisnis retail. Keputusan penetapan harga semakin penting karena pelanggan saat ini cenderung mencari nilai produk ketika mereka membeli barang dagangan atau jasa. Nilai adalah hubungan antara apa yang diperoleh pelanggan atau barang dan jasa dari apa yang harus dia bayar untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Seringkali penetapan harga yang dilakukan oleh retail skala besar yang menyediakan unit barang dagangan sampai puluhan ribu merupakan hal yang biasa. Sedangkan bagi retail yang baru memulai usaha dan belum memiliki sistem apapun tenaga kerja terampil dalam menetapkan harga, maka satu-satunya langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi dan membangun sistem perdagangan barang dagangan yang baik dengan tidak meninggalkan keinginan untuk membangun relasi yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak pemasok dan didukung pula oleh keberadaan sistem informasi yang handal dan canggih. Strategi penetapan harga. Pemilihan strategi yang terdapat merupakan hal yang penting untuk menarik konsumen-konsumen yang merasa mendapatkan harga yang cocok dari sebuah peritel. Akan mendatangi toko, demikian pula sebaliknya, konsumen yang tidak mendapatkan harga yang cocok akan meninggalkan atau tidak mendatangi toko tersebut. Pada intinya, terdapat dua strategi harga yang digunakan dalam bisnis retail modern, yaitu penetapan harga tinggi atau rendah dan penetapan harga terendah. Penetapan harga tinggi atau rendah. Strategi penetapan harga tinggi atau rendah merupakan strategi paling sering kita jumpai di toko-toko retail. Terdapat beberapa penggantian mengenai strategi dan dipahami sebagai penetapan harga diskon temporer unik dengan tentu barang strategi ini bisa diperlukan selama beberapa periode dan kemudian diikuti oleh minggu-minggu dengan harga normal. Penetapan harga rendah tiap hari mengatakan bahwa strategi penetapan harga murah tiap hari memiliki keunggulan yang relatif terhadap strategi penetapan harga high-low pricing antara lain. 1. Berkurangnya perang harga. Banyak pelanggan tidak spesifik dengan harga jual dari retail. Pelanggan yang banyak menunggu dan menunda barang pembelian sampai retail melakukan penjualan secara obral. Dua hal lain yang mendorong semakin banyaknya perang harga dalam bisnis retail. 2. Berkurangnya iklan. Implementasi strategi EDLP menyebabkan kecenderungan harga stabil di pasaran. Dengan kondisi ini, maka retail dapat mengurangi frekuensi melakukan aktivitas iklan karena tidak perlu menginformasikan perubahan harga dalam waktu yang terlalu pendek. 3. Berkurangnya kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen persediaan. Implementasi strategi EDLP menyebabkan tingginya frekuensi dan banyaknya variasi permintaan. Dengan demikian akan cenderung mengurangi kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen periklanan. Penetapan harga EDLP tidak bisa begini saja dilakukan. Diperlukan relasi yang baik dengan pemasok sehingga menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada umumnya terdapat 5 strategi yang dilakukan untuk meningkatkan citra harga retail, meliputi 1. Menawarkan harga efektif pada merek-merek dan barang-barang yang berpenampilan menarik. 2. Memberikan poin-poin harga masing-masing pada kategori, beberapa melalui merek privat. 3. Menarik pembeli dengan pemikiran dengan cara menetapkan harga diskon yang tampak jelas pada unit unik atau terbatas. 4. Menawarkan wadah ekonomis dan ukuran yang besar. 5. Mengonsumsikan harga yang rendah setiap hari untuk menyeimbangkan kredibilitas harga. Dalam strategi retail sekarang, terdapat 2 strategi penetapan harga yang berlebihan yang berlainan, yaitu penetapan harga tiap hari yang menekankan kontinuitas harga retail pada level antara harga non-obral reguler dan harga obral diskon besar pesaing retail atau tak selalu berarti murah. Dan juga strategi penetapan harga tinggi atau rendah.
Nah, di mana retail menawarkan harga yang kadang-kadang di data ILDP pesaing dengan memakai iklan untuk mempromosikan obral dalam frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan HLP seringkali dipilih untuk mengimplementasikan dengan manfaat sebagai berikut. Satu, barang dagangan sama memikat berbagai pasar. Dua, obral menciptakan kegairahan untuk keasikan berbelanja. Yang ketiga, obral menggerakkan barang dagangan. Yang keempat, penekanan terhadap mutu atau kualitas barang dagangan. Pendekatan dalam penetapan harga. Setelah strategi penetapan harga, yang perlu ditetapkan oleh retail adalah harga untuk setiap unit dengan mempertimbangkan harga. Permintaan dan persaingan. Terdapat 3 pendekatan dalam penetapan harga dalam retail, yaitu 1. Metode penetapan harga jual impas. 2. Metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. 3. Metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Dampak penetapan harga retail. Retail bisa menentukan volume penjualan yang perlu untuk menghasilkan laba dengan analisis peluang pokok, yang menganalisis total hubungan antara pendapatan total atau total revenue dan total biaya atau total cost untuk menentukan volume barang dagangan yang perlu terjual agar mencapai laba impas pada berbagai level penjualan. 5 komponen untuk membangun reputasi harga. Terdapat 5 aktivitas yang dapat mendukung dibangunnya reputasi harga bagi sebuah retail. Kelima aktivitas tersebut adalah mengubah harga pada rak setiap hari. 3. Komunikasi harga. 2. Komunikasi harga. Yang ketiga itu harga promosi. Yang keempat, harga per unit. Dan yang terakhir, kelima, pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga dapat dilakukan oleh retail dengan menetapkan markdown. Markdown itu seperti reproduksi harga retail awal dengan dasar pemikiran bahwa harga yang rendah diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Keterbatasan pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Memperlakukan semua unit dalam suatu kategori produk dengan perilaku konsisten yang sama. 2. Mengikuti suatu jadwal secara tetap. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Michael. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Miko. Strategi melikuidasi barang dagangan. Strategi melikuidasi barang dagangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Melakukan job out sisa barang dagangan pada retail lain. Hal ini dapat dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. 2. Mengonsolidasikan untuk menyatukan barang dagangan yang di markdown. 3. Menempatkan sisa barang dagangan ke situs lelang internet atau lokasi cuci gudang atau clearance khusus. 4. Memberikan barang dagangan ke mall. 5. Memindahkan barang dagangan ke musim berikutnya apabila memungkinkan. Harga pokok bersifat dalam artian harga pokok tidak bersifat tetap atau permanen, tetapi dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat kompetensi dengan permintaan konsumen, akibat promosi, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa strategi harga. 1. Markdown adalah diskriminasi harga tingkat kedua. Markdown dikatakan sebagai diskriminasi tingkat kedua merupakan tingkat kedua karena melalui markdown. Sebenarnya retail telah membebankan harga kepada konsumen yang berbeda atas dasar sifat penawaran. 2. Kupon adalah diskriminasi harga tingkat kedua juga, yaitu diskon harga unit tertentu ketika dibeli di suatu toko. Diskon adalah strategi penyesuaian harga dengan cara menurunkan harga produk berdasarkan besaran persentase pengurangan harga. 3. Rabat adalah suatu bagian dari harga pembelian yang dikembalikan kepada pembeli. 4. Price bundling adalah penawaran 2 atau lebih produk atau jasa yang berbeda untuk penjualan atau obral pada satu harga. 5. Multiple unit pricing sama dengan price building, tetapi produk-produk atau jasa-jasanya sama bukannya berbeda. 6. Variabel pricing atau zona penetapan harga, yaitu pembebanan harga-harga yang berbeda dalam toko-toko pasar atau zona-zona yang berbeda untuk menghadapi suatu persaingan yang berbeda. Variabel pricing adalah strategi penyelesaian harga berdasarkan variabel tertentu, yaitu A.
variabel waktu adalah strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk variabel waktu pembelian yang berbeda. B. Variabel usia adalah strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk usia konsumen yang berbeda, misalnya harga baju konsumen anak-anak yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan baju konsumen orang dewasa. C. Variabel gender adalah strategi penetapan harga produk yang berbeda pada gender konsumen yang berbeda. D. Variabel lokasi adalah strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk lokasi outlet retail yang berbeda. E. Variabel format usaha adalah strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk format retail yang berbeda. Menggunakan harga untuk merangsang penjualan retail. Terdapat 3 strategi untuk meningkatkan penjualan tanpa menggunakan diskriminasi harga, antara lain: yang pertama, penetapan harga termurah. Retail menetapkan harga lebih murah daripada harga normalnya untuk unit tertentu. Yang kedua, penetapan lini harga. Retail menawarkan sejumlah poin harga terbatas yang ditentukan sebelumnya dalam suatu klasifikasi. Manfaatnya bagi pelanggan dan retail adalah untuk menyingkirkan kebingungan yang muncul dari pilihan harga ganda. Dan yang terakhir, 3. Penetapan harga ganjil. Praktik pemakaian retail suatu harga yang berakhir dalam jumlah yang bilangan ganjil, khususnya 9. Hal ini mempunyai sejarah yang panjang untuk produk yang sensitif harga. Permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan retail kecil. Perbedaan metode penjualan yang memungkinkan penetapan harga yang berbeda, secara khusus mengacu pada praktik pemberian diskon fungsional, pemberian diskon finansial, yaitu harga-harga berbeda atau persentase potongan dari harga retail yang direkomendasikan yang diberikan kepada pelanggan dalam lini-lini penetapan yang berbeda. Retail besar sering mendapatkan manfaat dari bentuk-bentuk diskriminasi harga yang tak tertera. Berikut penetapan harga yang banyak dilakukan oleh retail besar, antara lain: 1. Penetapan harga predator. Penetapan harga predator adalah suatu bentuk tertentu dari diskriminasi harga di mana suatu perusahaan yang mendominasi pasar membebankan harga di bawah biaya untuk beberapa barang atau dalam beberapa area, untuk menyingkirkan atau mendisiplinkan suatu atau lebih perusahaan pesaing. 2. Penetapan harga vertikal. Ini melibatkan perjanjian untuk menetapkan harga antara pihak-pihak tertentu pada level-level berbeda dalam saluran pemasaran yang sama. 3. Penetapan harga horizontal. Ini melibatkan perjanjian antara retail-retail yang saling bersaing secara langsung untuk memiliki harga yang sama. Horizontal price fixing menunjukkan pada kesepakatan antara berbagai pihak pada level yang sama dalam supply chain manajemen, misalnya beberapa toko furniture yang sepakat untuk mendapatkan batas harga tertinggi dan harga terendah untuk produk furniture yang dijual ke konsumen, sehingga konsumen tidak memiliki banyak alternatif pada pilihan harga produk furniture. Yang keempat, iklan harga komparatif. Iklan harga komparatif yaitu membandingkan barang dagangan yang ditawarkan untuk obral dengan harga reguler atau harga biasa yang lebih tinggi atau list price pabrik. Yang kelima, taktik pancing dan dialihkan atau BAS. BAS, bait and switch, adalah praktik penipuan yang melanggar hukum, yaitu melalui aktivitas yang memancing konsumen untuk datang ke dalam toko. Suatu toko memiliki pengiklanan suatu produk pada suatu harga yang lebih rendah daripada biasanya, atau kemudian mendorong pelanggan itu untuk beralih ke suatu barang yang diberi harga yang lebih tinggi. Yang keenam, harga pada iklan versus harga toko. Mengiklankan suatu harga tetapi membebankan harga lain adalah satu tindakan yang dikategorikan sebagai ilegal. Para ahli menganjurkan retail untuk mengadopsi praktik tertentu untuk menjamin penetapan harga yang akurat. Penutupan telah dicoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang seputar penetapan harga yang dilakukan oleh retail. Hal itu meliputi alasan dasar apakah yang diadopsi oleh retail dalam menetapkan strategi harga. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu biaya permintaan dan orientasi terhadap saing. Jika menggunakan salah satu pendekatan, maka akan menimbulkan banyak keterbatasan, namun akan sangat baik jika retail mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut
Di sisi lain, retail juga harus menggunakan harga sesuai sebagai perangsang penjualan tanpa harus melakukan diskriminasi harga. Terdapat 3 strategi yang bisa digunakan, yaitu penetapan lini harga, penetapan harga termurah, dan penetapan harga ganjil. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.